Haleluya. 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 Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang baik di sore hari ini dalam ibadah doa puasa Jumat, di mana kita boleh kembali lagi untuk bersekutu, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan terlebih tentunya kita juga akan menaikkan doa-doa kita melalui kita bersyafaat, berdoa kepada Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam doa kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi tentunya landasan kita ketika kita masuk dalam doa. Puji Tuhan. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat dalam Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-10. Sekali lagi, Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-10. Bagi jemaat Tuhan yang sudah mendapatkan ayat ini, saya rindu untuk jemaat Tuhan boleh atau kita semua boleh membaca secara bersama-sama. Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-10. Mari kita akan lihat bersama-sama ayat-ayat firman Tuhan yang nanti kita akan baca. Tapi kita bertolak dari Injil Matius 5 ayatnya yang ke-10. Haleluya, yang sudah mendapat. Haleluya, puji Tuhan. Mari bersama-sama kita akan membaca ayat ini dalam hitungan yang ketiga. Kita akan membaca 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Puji Tuhan. Hari ini, sore hari ini, kita akan berbicara aniaya, penderitaan oleh karena kebenaran. Karena ada juga dalam Alkitab, orang mengalami aniaya. Orang mengalami penderitaan karena kesalahan. Ada dalam Alkitab, ada ayatnya. Tapi sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang bagaimana orang dianiaya, mengalami penderitaan karena kebenaran. Karena Tuhan Yesus, kira-kira begitu. Nah, kita akan lihat firman Tuhan ini, ya. Ayat ini diawali dengan kata berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Haleluya. Ayat ini diawali dulu dengan kata berbahagia. Dan memang kita tahu bahwa Injil Matius pasalnya yang kelima yang sangat dikenal dengan khotbah Yesus di bukit, ya, dengan ucapan atau 10 ucapan berbahagia. Dan salah satunya ayat yang kita baca ini, yaitu berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ya. Memang sepertinya mendengarnya ini sedikit agak nyaris, ya, kok orang melakukan kebenaran kok malah mengalami aniaya. Apakah ini di dalam firman Tuhan dibenarkan, ya? Orang nggak buat salah, malah orang itu buat baik, buat kebenaran, melakukan kebenaran. Tapi kenapa ya Alkitab katakan mengalami aniaya? Nah, ini yang kita akan lihat sore hari ini. Ayat ini diawali dengan berbahagia. Artinya begini, Tuhan mengatakan orang yang mengalami aniaya karena kebenaran, ya, bukan karena dia mencuri dan lain sebagainya, adalah orang itu berbahagia. Dan dapat saya katakan bahwa orang yang mengalami aniaya karena kebenaran, saya mau katakan itu adalah seizin Tuhan. Diperkenankan Tuhan. Karena kebenaran, bukan soal karena dia seperti di TV copet dan sebagainya. Tidak, saudara. Ini melakukan kebenaran. Sebab itu ayat ini berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ini dulu yang saya mau katakan. Karena kebenaran. Ya. Dan di dalam Alkitab banyak sekali ayat mencatat memang. Contohnya kita tahu
Dan itu adalah salah satu pelajaran yang sangat mendasar. Selain hari Minggu saya katakan bahwa kasih adalah ajaran Kristen yang paling dasar. Tapi ada juga selain itu adalah apa saudara? Berita tentang salib. Kalau ada orang Kristen bilang saya nggak mau salib, jangan ngaku-ngaku dia orang Kristen. Sebab orang Kristen memang sudah seperti itu. Bahkan Tuhan katakan kalau engkau mau mengikut aku harus wajib pikul salib. Nah, bahasa Alkitab ya, bukan bahasa saya pribadi. Bahasa Alkitab, salib itu adalah sesuatu yang tidak enak. Secara lahir, secara tubuh, tidak enak. Sebab salib itu selalu identik dengan apa saudara? Aniaya, menderita. Itu salib. Pokoknya kalau udah bicara salib, nggak ada yang enak. Saudara. Lain hal kalau bicara makanan ini wah enak saja, saudara. Apalagi gratis, wah lebih enak lagi, saudara. Kan begitu, saudara. Ada orang dia beli makanan, kebetulan makanan itu mahal. Makanan juga itu enak, tapi kalau ditanya gimana? Ya lumayan sih. Kenapa? Karena dia belinya mahal. Tapi coba kalau gratis, saudara. Sebetulnya nggak asing, gimana? Waduh enak banget. Kok kenapa? Ya apa orang ini gratis? Ya, rupanya kata gratis itu menambah enak, ada cita rasa yang lebih kalau gratis rupanya. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bicara lagi salib ini, saudara, penderitaan. Nah, saya mau katakan, atau mungkin juga ada yang sepertinya dalam hati bertanya, memang kalau jadi orang percaya harus menderita? Memang harus. Nah, mungkin ada yang bertanya, memang kalau jadi orang Kristen ikut Tuhan, kira-kira kalau ada jalan lain yang nggak berbeda? Ada nggak dalam Alkitab? Karena saya mau pengen cari jalan itu yang nggak mau menderita. Mari kita lihat ayat-ayat Alkitab. Mari kita buka dalam 2 Timotius 3 ayat 12. Dalam Alkitab selalu saya katakan apa yang terjadi semua ada dalam Alkitab. Jadi kita nggak ada yang tersembunyi dalam firman Tuhan. Semua ada. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-12. Nanti kita akan baca lagi bersama-sama. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-12. Yang sudah mendapat boleh bilang haleluya dulu. Rupanya semua sudah. Sebab saya mau supaya semua menemukan, baru kita akan baca bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga ayat 12 dalam 2 Timotius 3 kita mau baca bersama-sama. 2, 3. Memang setiap orang yang hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saya khawatir ayat ini diterjemahkan lain sama orang. Wah, kalau begitu saya pilih yang kedua apa? Nggak mau beribadah aja deh. Karena yang dibilang sini memang setiap orang yang mau beribadah. Wah, kalau begitu saya pilih yang nggak beribadah aja deh, biar nggak ada aniaya, nggak ada penderitaan. Sebab seperti ini, nanti satu saat saya akan khotbah khusus salib. Ini sore saya tidak bicara khusus salib, cuma agak nyinggung sedikit. Ya. Tapi nanti kalau saya mau khotbah salib, selalu begini, salib di depan, mahkota di belakang, selalu begitu. Karena tidak ada mahkota di belakang tanpa ada salib di depan, nggak pernah ada itu. Jadi kalau nanti ada pendeta khotbah bicara mahkota tapi dia nggak bilang salib, kita cek dulu ini pendeta. Dia lihat Alkitab dari mana dulu. Karena yang saya tahu dalam Alkitab, yang saya pernah baca, ya, saya udah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi nggak ada yang namanya mahkota tuh terus tidak ada salib di depan. Salib dulu, baru mahkota. Ya, kan juga ada puji-pujian itu, saudara. Salib dulu, baru akhirnya kita mendapat mahkota. Seperti itu. Ajaran yang benar ya begitu, saudara. Ya. Kalau tahu-tahu dapat mahkota nggak tahu dari mana, ya itu kita perlu cek itu, saudara. Jadi bicara tentang mahkota selalu harus ada salibnya dulu. Nah demikian juga bicara kerajaan sorga, tadi kita sudah lihat tadi di Injil Matius bahwa berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Dengan kata lain, mereka lah yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Mereka yang mana? Yang sudah melewati proses yang disebut aniaya atau penderitaan.
Kalau sudah mendengar dua kata ini, menderita dan penganiayaan, kayaknya nggak enak didengar. Sekarang saya mau tanya begini, apakah semua orang harus dianiaya? Dalam sudut pandang Alkitab, melihat dari Alkitab, aniaya itu tidak selalu berbicara fisik. Coba kalau kita lihat contoh banyak. Kalau Paulus dua-dua dialami penderitaan fisik, ya, penderitaan psikis, ya. Nah, seringkali mungkin ada yang tidak mengalami penderitaan langsung secara fisik, tapi mengalami mungkin penderitaan psikis. Ada tekanan orang, ada ejekan orang, pokoknya ada aja yang mencoba-coba. Itu tekanan psikis yang kita alami. Diolok-olok, dikata-katain. Memang itu nggak akan berdarah, kita punya daging, ya, nggak akan berdarah. Tapi kadang-kadang hati yang jadi sakit. Itu juga adalah bentuk penganiayaan. Itu juga adalah bentuk penderitaan. Bahkan kalau bagi yang lain, kalau ditanya, kamu mau pengen apa? Ditempel atau disakitin? Wah, saya mending ditempel habis dari kalau disakiti bisa bertahun-tahun sembuh. Betul, saudara. Itu penderitaan psikis, saudara. Ada orang, saudara, bertahun, kenapa sampai kurus? Ada orang ditempelin malah besoknya tambah makan banyak bisa gemuk. Tapi ada orang nggak ditempelin, cuma dikatain bisa turun berkilo-kilo ke badannya. Iya, saudara. Itu penderitaan, saudara. Itu aniaya. Jadi aniaya, penderitaan. Makanya kalau dengar bahasa ini jangan dulu langsung ditangkap. Waduh, saya nggak mau dibunuh. Waduh, saya nggak mau masuk penjara. Ya bukan, saudara. Dan persoalan menghadapi martir yang kita tahu dalam kisah Alkitab, rasul-rasul yang dibunuh, itu sudah dalam penentuan Tuhan. Ya. Nggak ada rasul yang minta biarlah kalau saya mati dibunuh. Nggak ada yang minta. Tapi memang ada yang Tuhan tentukan seperti itu. Ada yang memang sudah ditentukan. Kita juga nggak bisa nggak bisa memprotes, tidak bisa melarang kedaulatan Tuhan kalau sudah seperti itu. Sama ada orang dengan dipanggil Tuhan. Ya. Kan Tuhan kalau panggil kan, memanggil orang pergi ke surga kan nggak lihat umur. Ada yang baru lahir, Tuhan udah panggil. Ada yang sekolah baru mau sekolah, Tuhan panggil. Ada yang lagi kuliah, Tuhan panggil. Ada yang baru di wisuda, Tuhan panggil. Ada yang belum sempat kawin, baru mau, Tuhan panggil. Ada yang baru nikah, Tuhan panggil. Ada juga yang sudah usia lanjut, Tuhan panggil. Artinya apa? Dari soal itu juga Tuhan artinya apa namanya ya? Sama yang saya mau katakan. Artinya itu kematian juga yang nggak pilih-pilih, saudara. Yaitu tergantung kedaulatan Tuhan. Makanya selalu kalau ada yang meninggal, saya suka baca, ya itulah kedaulatan Tuhan. Orang selalu komentarnya begitu. Ya. Entah di Facebook, entah di WA, begitu. Ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itulah kedaulatan Tuhan. Memang Tuhan udah berdaulat. Memang ada yang mau protes. Ya. Ada yang mau protes Tuhan. Tuhan jangan dulu. Kalau besok, ntar tahun depan. Ya. Dia belum nikah. Ya. Karena saya banyak melihat peristiwa seperti itu. Bahkan ada yang sedang mempersiapkan. Ya tiba-tiba. Ya memang. Ya itulah yang saya bilang tadi. Ada yang baru menikah misalnya. Ada yang belum wisuda baru mau. Ya gimana? Ada yang baru wisuda belum kerja. Ya itulah kedaulatan Tuhan. Yang nggak bisa kita nggak bisa kita larang, nggak bisa kita sanggah. Itulah kedaulatan Tuhan. Nah, soal yang martir tadi saya juga katakan begitu. Nggak ada orang yang mau minta itu, dan juga nggak ada orang yang bisa tolak. Itu kedaulatan. Itu Tuhan sudah tentukan semua. Tapi kalau bicara ayat yang tadi udah jelas. Semua orang yang mau beribadah, apa kata Alkitab, harus apa? Saya baca lagi. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya memang katanya. Nggak bisa kalau nggak bisa. Memang harus. Nggak ada kata nggak bisa. Memang harus. Artinya kalau saya boleh katakan, memang keharusan. Orang yang ikut Tuhan memang akan mengalami ini, saudara. Yang saya sudah katakan tadi, memang aniaya penderitaan itu berbeda-beda.
Seperti bahasa juga orang tua-tua dulu, salib itu berbeda-beda. Betul. Ada yang salibnya panjang, ada yang salibnya begini pendek. Itu tergantung. Karena Tuhan juga seperti ada ayat firman Tuhan memberikan apa yang kita pikul tidak melebihi kemampuan kita. Iman orang berbeda-beda. Ya. Ada orang imannya, misalnya saya kasih contoh, dikasih suruh pikul cuma 5 kilo, tapi dia udah, waduh sudah. Ada orang dikasih pikul 100 kilo, nggak masalah. Ada orang cuma 10 kilo, ada bersungut-sungutnya, ngomelnya udah kemana-mana. Karena dia udah cuma disuruh pikul 10 kilo. Kenapa? Ya itu tadi, Tuhan tahu kadar kita. Tuhan nggak akan memberikan salib, mengizinkan salib itu kepada kita melebihi kemampuan kita. Tidak, saudara. Malah salib itu, kenapa Tuhan selalu izinkan salib itu kita hadapi, kita alami? Karena salib itu juga sebetulnya untuk mengajar kita. Ada orang kalau udah terlalu sombong, Tuhan kasih salib biar dia nggak sombong lagi. Saya tanya, kira-kira ini saya cuma mau tanya kepada saudara ya, saudara kasih tanggapan. Kira-kira lebih bagus mana? Orang itu nggak punya salib tapi dia sombong, tapi Tuhan kasih salib tapi dia rendah hati. Saudara mau pilih yang mana? Kira-kira, kan ada orang sombong, oh ya entar Tuhan kasih salib. Karena dia pikul salib, kalau dulu kan kalau jalan musik gini. Tapi karena dia pikul salib, otomatis dia punya paku agak turun karena pikul salib. Jadi pas jalan udah begini sekarang, nggak bisa begini lagi karena berat. Nah saya tanya, kira-kira bagus yang mana? Ada salib tapi dia rendah hati, tapi nggak pikul salib, tapi dia sombong. Nah, kira-kira mana saudara? Tentu kita pilih ya itu tadi, rendah hati. Memang harus pikul salib. Karena juga ada ayatnya itu. Pikul aku dan belajarlah kepadaku. Kuk itu juga bicara salib. Memang kita harus belajar pikul. Pelan-pelan, saudara. Memang kita harus belajar pikul. Misalnya, ini contoh-contoh yang ringan ya. Tante Lena, Tuhan kasih salib. Ya. Ini kamu salib. Kamu samperin nih orang. Enggak, kamu pokoknya dengar aja apa dia punya ocehan. Alasan apapun nggak apa. Ya itu salib. Tante Lena mungkin. Kadang-kadang mungkin dengar pernyataan yang nggak enak. Tante Lena mungkin harus kusap-kusap dadanya. Nggak apa. Itu salib. Walaupun kecil. Karena apa? Belum tentu ada orang bisa seperti Tante Lena. Belum tentu. Ada orang sederhana, masuk udah biar itu orang itu. Tapi kita datang lagi. Tapi tolong udah salib. Itu ringan kelihatan, tapi belum tentu semua orang bisa lakukan. Ini contoh, ya. Jangan kita berpikir kemana-mana, ini contoh saja. Kira-kira begitu. Ya kalau tuh ada benarnya ya. Tapi contoh saja saya mau katakan ini. Ya, kita berikut lagi. Kita lihat dalam Alkitab. Filipi pasal 3 ayat 10. Filipi pasal 3 ayat 10. Haleluya. Haleluya. Filipi pasal 3 ayat 10. Mari kita akan lihat ayat ini. Yang sudah mendapat boleh katakan haleluya. 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 Biasanya orang kalau ayat-ayat berkat haleluyanya kencang. Tapi kalau dia bilang menderita, udah aniaya lagi. Kadang-kadang mau bilang amin dan haleluya agak berat memang kadang-kadang. Haleluya. Oh, haleluya. Luar biasa. Puji Tuhan. Kita mau baca Filipi 3 ayat 10. Bersama-sama lagi. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Puji Tuhan. Alkitab bilang lagi begini, yang ku kehendaki mengenal Dia. Terus di sini firman Tuhan bilang apa? Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Apa maksud ayat ini? Maksud ayat ini memang sebagai orang percaya harus mengambil bagian dalam penderitaan Yesus. Sebagaimana Yesus datang ke dalam dunia menderita, Tuhan mau juga kita ambil bagian walaupun kita tidak sama dengan penderitaan Yesus. Karena kalau nanti disamakan dengan penderitaan Yesus, ya saya juga
nggak berani berkata, tapi jangan-jangan nggak ada yang mampu. Kalau seperti yang Yesus, benar-benar seperti yang Yesus alami, yang dicambuklah, yang disalib. Tapi sebagai umat yang mengaku pengikut Kristus harus mengambil bagian penderitaan itu. Yesus pernah diludahi, mungkin kita nggak yang dipaku, tapi mungkin kayak diludahi, dicibirin orang, ya udah telan-telan ini, sapu-sapu dada aja. Ya nggak apa-apa. Kalau perlu sebut nama, Petrus udah nggak apa-apa. Terus misalnya kalau namanya Petrus, nggak apa-apa, sabar aja Petrus, ya. Mungkin kita dengar lagi omongan yang nggak kita lakukan, tapi diomongin seolah-olah diada-adakan. Udah, itu bentuk penderitaan, itu bentuk aniaya. Saudara, kita tahu ya, banyak kasus terjadi. Banyak pembunuhan itu bukan karena di awal dia diancam dengan pedang. Kadang-kadang cuma karena perkataan. Banyak di TV kita lihat. Ya, pada waktu diadakan olah TKP pemeriksaan, gimana? Habis saya sih diolok-olok, habis saya dikata-katain. Nah, kan begitu awalnya. Artinya apa? Orang yang melakukan pembunuhan, dia merasa dia teraniaya dengan ucapan orang itu. Dia merasa dia mengalami penderitaan karena ucapan itu. Jadi saya katakan, penderitaan, aniaya tidak selalu harus masuk penjara misalnya, harus kena pedang dan sebagainya. Kadang-kadang kata-kata, kita harus menerima kata-kata yang bentuknya seperti penganiayaan. Kenapa? Kita kok nggak lakukan, tapi kita kok diomong begitu. Saya udah kenyang mengalami itu, saudara. Kenyang, saudara. Saya sudah pernah mengalami itu, saudara. Dan anehnya, ada saja yang kasih tahu. Saya nggak cari informasi, tapi ada Pak Pendeta. Gini, udah lah. Terus mau diapain? Saya mau protes. Saya mau panggil pengacara, terus mau diproses itu kan nggak mungkin. Saya udah berdoa aja. Mungkin dia hilang, mungkin dia lagi ya doa aja. Dan biasanya kalau kita siapapun dia, ada orang terus kita hanya berkata, kita akan mengalami pembelaan. Dan itu saya alami. Saudara percaya nggak percaya? Sudah berapa orang ketemu dengan saya yang melakukan itu, ada yang nangis. Mungkin dia rasa, saya udah mengucapkan yang nangis. Apa lagi? Bahkan ada yang memang, ya katakan kalau saya pakai istilah Alkitab, Tuhan cambuk. Dan Tuhan cambuk itu bukan cuma cambuk, orang yang cuma cambuk, memang Tuhan hajar benar-benar. Karena apa saudara? Alkitab, hukum Alkitab itu. Iya dan amin. Jadi saya kalau mau bilang, sudah saya udah. Jangankan di kalangan jemaat, ada juga hamba Tuhan saudara. Ada satu hamba Tuhan saya sudah baikin, sudah sampai ada saya punya teman hamba Tuhan sampai marah sama saya loh. Kamu sudah ini, seolah-olah kamu masih saya lihat dia karena dia hamba Tuhan. Tapi ketika dia melakukan hal itu, sebenarnya mau bilang apa? Tapi saya selalu katakan bahwa pembelaan Tuhan selalu ada kepada di pihak orang yang selalu seperti ayat-ayat firman Tuhan. Memang kita harus terima mungkin itu. Kita dikatain, kita diperlakukan yang gak baik ya. Habis bagaimana? Saya pun mengalami yang namanya diperlakukan tidak baik ya. Sudah alami itu, sudah alami. Tapi ya mungkin apa? Ya belajar lagi kepada firman Tuhan. Mungkin Tuhan izinkan itu supaya saya harus belajar ya usap-usap dada. Ya seperti yang saya katakan tadi. Ya saya sudah contohkan. Yang saya contohkan tadi. Ada orang lebih baik dia ditempelin walaupun keras tidak apa-apa. Dia pikir sakit itu udah selesai. Tapi disakiti kan ada orang kalau tersakiti bisa bertahun-tahun dan bisa membuat badannya turun. Kalau orang ditempelin jarang saya lihat dia kurus. Tapi kalau orang disakiti banyak yang saya lihat kurus. Kadang-kadang sama saudara sendiri dan lain sebagainya. Cuma orang-orang dekat bisa kurus. Kenapa? Karena mendengar ya ada penderitaan batin. Yang itu tadi bahwa penderitaan itu tidak selamanya harus berbentuk fisik, tidak ya. Harus aniaya atau penderitaan fisik, tidak selamanya ya. Nah mari kita lihat lagi firman Tuhan. Sebetulnya banyak ayat yang saya ingin sampaikan, tapi kita lihat lagi satu ayat Injil Matius sekarang. Balik lagi di Injil Matius, tapi bukan yang tadi ayat tadi, tapi ayat yang lain. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayatnya yang ke-24. Nanti sama-sama lagi kita baca.
Haleluya. Matius 16 ayat 24. Yang sudah mendapat boleh katakan haleluya. Ya, semua rupanya sudah dapat ya. Puji Tuhan. Dari hal ini saya sudah bisa tangkap bahwa yang hadir sore hari ini ternyata tidak merasa karena ini topiknya aniaya penderitaan, tidak dilihat dari begitu buka Alkitab, cepat buka Alkitabnya. Mari kita lihat Matius 16 ayat 24 sama-sama ya. 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Haleluya. Orang yang ikut Tuhan sangkal diri. Nah ini yang kalau sudah bicara sangkal diri lagi, ya hampir lagi balik di topik khotbah yang hari Minggu. Namanya menyangkal diri itu bukan hal yang gampang. Ya. Menyangkal diri itu bukan hal yang mudah. Ya. Kelihatannya enggak cuma menyangkal diri kok enggak apa, tapi itu berat. Ada orang kalau udah lagi istilahnya contoh ya, udah lagi enakan nonton, terus nanti ada yang datang, Bu, Ses, Tante, Bu, nanti ada ibadah. Menyangkal untuk tinggalkan itu susah. Kalau diturutin, sangkal diri itu nggak mudah. Ya, menyangkal itu nggak mudah. Ya. Apalagi lagi enak mungkin, lagi ya namanya mungkin fisik dia baring-baring. Sebetulnya tidak sakit, cuma mungkin lagi enak, kena kipas angin, terus ada yang ketok-ketok. Saya tidak tahu kalau di sini pernah ada alami, tapi barangkali ya. Bu, Ses, Tante, Bu, ayo kita ibadah. Aduh, lagi cari-cari kamu ngomong apa nih? Aduh, pokoknya lihatlah orang kalau lagi, aduh, terus gini-gini, itu lagi mikir. Apa kira-kira dalil-dalil yang dia akan ngomong? Nanti muncul lagi di situ. Keram-keram lah, pilek lah, semua nanti keluar itu. Iya. Ini nggak enak lah ya kalau berbaring kelamaan ya badan jadi kurang inilah, harus digerakin, harus itu tadi sangkal diri. Memang ringan tapi berat itu sudah. Banyak orang terkalahkan ternyata. Berarti berat kan? Kecuali banyak yang begitu dibilang nggak masalah, berarti itu nggak berat. Tapi ternyata berat. Berat sudah. Berat. Ikut Tuhan sangkal diri. Baru lagi apa? Pikul salib. Nah, ya ujung-ujungnya itu salib lagi memang. Karena memang begitu. Jalur untuk mengikut Tuhan itu memang sudah seperti itu. Ya. Memang seperti kita mau ke Jakarta, lu jangan deh cari jalan tikus, cari deh jalan tol yang lempeng. Ini ikut Yesus ini sudah semua jalan ada. Ada yang lempeng seperti tol, ya ada yang seperti kita mau ke puncak, naik, turun, macam-macam. Ya. Macam-macam. Ikut Tuhan, semua jalan kita harus lewati. Jalan yang enak, yang nggak enak, semua. Jalan yang harus keluar air mata, kan juga ada begitu. Jalan tapi harus keluar air mata. Ya memang harus begitu. Memang seperti itulah Tuhan mendidik kita. Semua jalan kita harus lewati. Jalan berbatu-batu, jalan yang licin, ya. Jalan yang juga ada duri-durinya dikit. Memang. Ya. Semua jalan, nanjak-nanjak, nurun-nurun dikit, ya memang seperti itu. Jalan yang agak lebar, terus juga nanti ada jalan yang agak sempit. Sudah, memang seperti itu. Jalan mengikut Tuhan memang seperti itu. Karena kan di dalam firman Tuhan bahkan dilakukan. Ya. Tuhan tidak pernah janji katanya. Kan juga ada lampu yang tempo dulu itu kan. Dia tak pernah janji katanya. Bahwa kalau ikut Tuhan enak, senang. Tuhan tak pernah janji itu. Yang Tuhan janji dan ada ayatnya. Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Itu janji. Maksudnya begini. Mau jalan licin, mau jalan berbatu, mau jalan lebar, mau jalan sempit, mau turunan, mau tanjakan, Allah Immanuel menyertai kita. Nah udah. Nah itu yang Tuhan janji. Kalau itu memang paten ayatnya, ada ayatnya. Injil Matius juga pasal 28. Itu ada janjinya memang. Aku menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Nah itu janjinya. Tapi kalau Tuhan janji jalan yang saya katakan tadi, jalan tol, nggak ada polisi tidur, nggak ada tanjakan, nggak ada turunan, nggak ada Tuhan janji itu, saudara. Kalau ada yang bilang itu,
Tentu bukan dari Alkitab, dari yang lain mungkin. Ya. Dari cerita-cerita dongeng, ya, mungkin itu ada. Tapi kalau dari Alkitab, nggak ada itu. Nggak ada. Tuhan tidak pernah janji itu. Tapi yang Tuhan janji di Alkitab, yang Tuhan janji bagi umat-umat Tuhan, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan. Itu Tuhan janji, saudara. Bahkan Daud pernah berkata, meskipun aku, Mazmur 23 ayat 4, meskipun aku berjalan dalam lembah-lembah kekelaman, terjemahan lama, bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Daud pegang firman Tuhan juga. Daud gak takut, gak bilang. Meskipun katanya dalam lembah kekelaman, terjemahan lama, bayang-bayang maut. Kita bisa bayangkan jalan itu seperti apa itu jalan. Ya. Kalau sampai dibilang bayang-bayang maut, ya, kita bisa bayangkan bentuk jalan itu seperti apa. Udah gelap kali, udah serem, udah mungkin, ya udah macam-macam deh. Nggak bisa kita lukiskan kalau udah dibilang lembah kekelaman, bayang-bayang dibayang-bayang oleh maut. Tetapi Daud katakan, aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Haleluya. 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 Tinggal satu lagi. Matius pasal 10. Saya percepat sedikit supaya kita bisa selesai. Matius pasal 10. Nah, ini agak sedikit panjang tapi saya percepat untuk menjelaskan ayat ini. Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat 22. Nah, ini agak ada beberapa ayat, juga agak panjang sekali, tapi ada beberapa ayat. Sekali lagi, Injil Matius 10 ayat 16 sampai ayat 22. Haleluya. Haleluya. Saya pastikan dulu, haleluya. Haleluya. Ya, rupanya semangat. Tadinya saya udah mau berhenti, tapi karena semangat, saya juga agak susah mau berhenti rupanya, saudara ya. Saya udah pikir-pikir, waduh kalau mau bicara topik salib, aniaya, menderita, jangan-jangan baru 10 menit, udah ada yang ngantuk, udah ada yang, udah istrinya udah nyerah lah, udah deh kalau udah begini. Tapi saya lihat malah semakin lama semakin semangat, ya. Haleluya. Tapi kalau saya sudah berhenti, jangan suruh tambah lagi ya. Nanti kita hilang waktu lagi. Ayat 16 mulai bersama-sama lagi. 2, 3. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudara-saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, jangan berkecil hati, jangan bersedih hati kalau tiba-tiba ada yang benci saudara tanpa ada alasan. Alkitab sudah bilang rupanya. Amin, saudara. Alkitab sudah bilang. Jadi jangan heran. Ini firman Tuhan sudah sangat jelas, ya. Sudah sangat jelas. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena siapa? Oleh karena nama Tuhan. Saudara dibenci bukan karena saudara melakukan kejahatan, bukan karena saudara melakukan perbuatan yang tidak terpuji di depan mereka, tidak. Karena saudara anak Tuhan. Karena saudara menamakan pengikut Kristus, saudara dibenci. Jangan, saudara.
Jangan tawar hati. Ya, sebab ada janji Tuhan. Ya. Firman Tuhan sudah memberikan sebab. Di sini firman Tuhan juga berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita sudah melihat ayat mulai dari 16 dan seterusnya. Bagaimana kondisi kita? Kita diumpamakan oleh firman Tuhan seperti domba di tengah-tengah serigala. Itu tidak mudah, saudara. Artinya kita salah sedikit. Karena ya bayangkan domba ada di tengah-tengah serigala yang selalu setiap saat sedang diintai. Kira-kira begitu gambarannya. Makanya di dalam firman Tuhan ini dia berkata, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ular itu adalah hewan walaupun dia ini, tapi dia cerdik. Ya. Cari gitu. Kalau merpati lambang ketulusan. Ya. Jadi dua strategi ini karena Alkitab yang katakan. Saya sudah tidak menyuruh saudara jadi ular, tidak. Tapi kecerdikannya itu yang kita ambil. Jadilah kita orang yang cerdik. Tetapi kita tulus. Tapi karena begini, ada orang yang cerdik tapi tidak tulus. Tapi dimaksud dengan cerdik ini tahu membaca situasi. Kayaknya saya jangan, kayaknya saya nggak boleh begini. Kayak itu cerdik namanya. Dan dengan tulus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini berkata kita akan mengalami seperti yang Alkitab bilang, kita dibenci. Bukan karena kita ini, kita itu, bukan. Karena memang kita adalah anak Tuhan. Nah, kalau sampai hal itu kita alami, terjadi dalam hidup kita hanya berkata, Tuhan kasih saya kekuatan. Karena ada ayat bilang tadi, orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Artinya jangan sampai kita tidak bertahan. Cuma gara-gara ini, saudara. Saya juga kalau bilang, ditanya, sudah pernah mengalami Pak Pendeta? Sudah pernah, saya mengalami. Sudah pernah. Ada orang yang tadinya baik, tiba-tiba berubah. Ya, saya mungkin apa? Saya sudah melakukan kebaikan ini, tapi tetap aja, ya, saya nggak bisa. Ya, saya cuma bilang, ya Tuhan kasih saya kekuatan. Ya, karena kita punya Tuhan. Dan kita harus pegang firman Tuhan. Di Injil Matius yang saya katakan, bahwa Tuhan menyertai kita sampai kesudahan. Artinya dimanapun kita berada, dimanapun kita mengalami, memikul salib, Tuhan ada beserta kita. Besar apapun salib kita, Tuhan ada beserta dengan kita. Dan Alkitab yang bilang bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan itu melampaui kemampuan kita. Tuhan kasih itu, Tuhan izinkan itu terjadi, tapi Tuhan juga tahu kapasitas iman kita. Yang saya bilang tadi, kalau Tuhan tahu dia mampunya 10 kilo, ya Tuhan kasih 10 kilo. Tuhan gak mau paksakan 100 kilo, wah, ambruk dia nanti. Tuhan tahu itu sudah. Tapi intinya sore hari ini, Alkitab firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Alkitab sudah bilang dalam Injil Matius 5 ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Jadi karena kebenaran, kita harus juga ingat itu, karena kebenaran. Bukan karena kesalahan kita, bukan karena perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan, tapi karena kebenaran. Karena kita mengikut Tuhan. Karena firman Allah berkata, mereka lah yang punya kerajaan surga. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, saat ini Tuhan kami mau berdoa. Buat kami semua yang sudah menerima dan mendengar firman Tuhan. Berkatilah firman-Mu. Tanamkan firman ini untuk jadi berkat bagi kami. Supaya kebenaran Tuhan ini benar-benar ya Tuhan. Boleh memotivasi, menguatkan iman kami. Sebagai pengikut-pengikut Kristus. Agar supaya kami tetap siap dan sedia selalu. Apabila kami diizinkan Tuhan mengalami hal-hal yang seperti firman Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Tuhan, berilah kami kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus akan selalu memampukan kami. Kami sudah dengar firman Tuhan bahwa Tuhan akan taruh perkataan-perkataan lewat Roh Kudus untuk kami dapat memberikan pembelaan, karena itu adalah suara yang firman Allah katakan biarlah diberikan oleh Roh Kudus untuk kita mengungkapkan, menyampaikan kepada orang-orang yang mendakwa kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman.
Biarlah kami yang sudah menerima dan mendengar firman Tuhan dalam ibadah doa puasa di hari Jumat ini, biarlah kami semua boleh dikuatkan oleh Tuhan. Kami semua boleh dimampukan oleh Tuhan. Dan biarlah melalui firman ini Tuhan semakin mengajak dan memotivasi kami untuk kami lebih lagi Tuhan bertambah-tambah di dalam Tuhan. Iman kami semakin bertambah-tambah. Iman kami semakin bertumbuh. Karena Tuhan kami percaya kalau Tuhan izinkan penderitaan yang kami alami, itu bukti bahwa Tuhan mau kami mengalami peningkatan iman, mengalami Tuhan, oh haleluya, pertumbuhan iman yang lebih dan lebih lagi Tuhan, bertambah-tambah terus, sampai kami memiliki iman yang sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan diberkati oleh firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya.